perawat perawat lansia atau apa. Kalau melakukan tindakan keperawatan ya Keigo Fukushi, Kangoshi itu juga melakukan tindakan keperawatan lansia atau keperawatan gerontik atau keperawatan jiwa atau keperawatan gawat darurat. Nah, itu melakukan tindakan keperawatan lansia, oke. Tapi kalau dikatakan profesi secara perawat lansia, nggak ada namanya profesi perawat lansia. Yang ada ya seperti itu saya bilang, caregiver, caretaker atau care worker, seperti itu. Tapi di sini kerjanya kolaborasi antara nurse sama caregiver di Jepang gitu. Orang Jepang sendiri nggak berani juga bilang saya ini perawat, itu nggak berani gitu. Oke, next, back to kerjaan Kangoshi. Di sini saya nggak bermaksud untuk cuma saya bermaksud untuk meluruskan, ya, nggak ada bermaksud untuk membuat kegaduhan atau apa, itu nggak ada, cuma meluruskan biar tidak terjadi salah paham, terutama teman-teman kita yang ada di Indonesia yang sudah perawat ingin bekerja di Jepang dengan gaji yang wow, biar nggak salah paham gitu loh, biar nggak merasa kok beda ya gitu dia omongin gitu. Jadi yang benar-benar bisa nerima nurse atau Kangoshi atau apa itu cuman program EPA. Saya jelaskan lagi, cuma program EPA antara kerjasama program pemerintah Jepang dan Indonesia. EPA. Selain itu baik pihak swasta tidak ada yang tidak ada yang membuat program benar-benar sebagai perawat atau enggak nurse atau enggak Kangoshi. Ya itu saya jelaskan lagi ya, seperti itu. Saya garis bawahi lagi, nggak ada entah mungkin dibilang promosinya bakalan kerja di rumah sakit. Iya, bakalan kerja di rumah sakit lansia. Iya, ada rumah sakit lansia namanya, tapi bukan sebagai perawat lansia, karena istilah perawat lansia tuh saya kurang gini. Seharusnya kalau sebagai caregiver atau care worker biar lebih jelas, karena sebagai perawat lansia berarti melakukan tindakan medis, bro. Karena udah digarisbawahi perawat. Kalau Indonesia namanya udah perawat, berarti udah profesi, udah disumpah, udah ada hukum di bawahnya gitu, ada hukum yang menaungi itu. Jadinya ya harus jujur, itu bilang caregiver atau caretaker, bukan sebagai perawat lansia. Itu saya yang kurang setuju. Jadi semoga teman-teman bisa memilah informasi yang bagus. Jadi kalau memang benar-benar ingin bekerja di Jepang atau di Indonesia, itu lebih bagusnya di EPA, program EPA, karena udah gratis, dibayar, digaji, dan ikut program yang nurse, ya udah ikut program yang nurse aja gitu. Kangoshi itu ya. Nah, saya 4 tahun, saya selama 4 tahun sebenarnya bekerjanya karena saya belum punya menkyo atau sertifikasi sebagai perawat, jadi saya nggak bisa melakukan tindakan medis. Jadi ibaratnya saya Kangoshi Kohosha atau enggak kayak asisten perawat lah, atau membantu perawat, tapi karena di situ butuhkan kaigo atau care worker-nya kekurangan, jadi ya saya setara dengan kaigo kerjanya. Saya tidak boleh melakukan tindakan medis karena masih magang, belum punya sertifikasi, masih status magang. Ya udah, saya bekerja sebagai caregiver dengan gini, saya ya Kangoshi Kohosha gitu loh, artinya perawat yang ingin jadi perawat tapi lagi OTW belajar gitu loh buat dapat sertifikasi. Nah, itu Kangoshi Kohosha gitu. Ibaratnya kayak kita praktek kerja gitu, tapi nggak boleh melakukan tindakan medis, karena di Jepang kalau nggak punya menkyo, nggak punya tindakan medis, nyuntik pun, ngasih obat pun, sampai ngukur GDS pun nggak boleh, guys. Ngasih obat pun nggak boleh, karena kalau salah yang nanggung siapa gitu kan, ada hukumnya, guys. Nanti yang ngelindungin siapa, hukumnya nggak ada kan. Lah kamu belum punya sertifikasi terus saya melakukan tindakan medis, wah itu karena di Jepang tuh strict untuk hukumnya, itu ketat banget gitu. Jadi saya ini program nurse tuh setiap tahun ada ujian, guys, nggak seperti yang care worker mungkin 4 tahun sekali, karena peraturannya setelah 3 tahun dapat pengalaman kaigo baru boleh ikut ujian. Nah, kalau kita yang nurse yang Kangoshi itu setiap tahun bisa. Nah, itu program dari pemerintahnya, itu peraturan pemerintahnya. Kenapa ya, mungkin kayaknya sulit memang ujiannya, karena yang lulus untuk Kangoshi itu cuma 15% dari Indonesia. Dari negara lain lebih tinggi dikit sih,
tapi yang dari negara lain, ada yang negara V itu dia tuh 80%, orangnya sedikit tapi 80% yang lulus, nggak tahu kenapa, hebat banget. Nah terus apa lagi ya, saya belum dapat yang RN karena sulit banget. Nah orangnya saya nggak pintar-pintar amat, baru yang dapat yang Enroll Nurse Jungkanggoshi atau apa, Nurse Associate. Nah itulah istilah-istilahnya mirip-mirip. Saya searching ini sumbernya dari Google ya guys ya. Saya udah bandingin antara keperawatan Jepang sama Indonesia sama di Inggris, United Kingdom tuh bagaimana, kenapa dinamakan Jungkanggoshi. Oh baru saya ngerti ya itu. Saya baru dapat yang Jungkanggoshi itu yang kalau di Indonesia ya perawat vokasi atau enggak secara D3 lah gitu. Nah di sini kalau orang Jepang pun sendiri udah dapat ini ya udah bisa melakukan tindakan nurse, cuman pekerjaannya itu yang bedakan antara Seikanggoshi yang RN sama yang Jungkanggoshi ini, yang bedakan itu gaji sebenarnya sama itu posisi jabatan. Kalau sudah RN udah lama, udah punya pengalaman, udah oke, bakalan dapat ini naik jabatan dan membawahi yang Jungkanggoshi, Kaigo atau apa gitu. Nah kalau yang Jungkanggoshi ya tetap sebagai perawat gini aja, pekerja gitu, anggota dari bioto apa sih, anggota dari bangsal itu gitu loh, tapi ya setara, kita cuman beda posisi aja gitu. Nah karena saya gaijin orang asing, jadi mereka buat peraturan sebenarnya bisa selamanya biar kerja di sini. Mungkin karena dianggap mereka fokusnya yang RN, jadi mereka ngasih peraturan cuma 4 tahun kontrak kerja, boleh visa kerja tinggal di sini. Dan saya harap sih semoga bisa berubah peraturannya. Jadi karena saya udah capek, pusing, aduh belajar RN tuh pusing banget, udah mumet otaknya. Untuk dapat jungkangnya memang sulit banget loh. Memang kelihatannya mudah tuh, gampang, tapi banyak juga yang nggak lulus gitu loh. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia yang jungkang tuh rata-rata 60% lulus kalau mau belajar. Terus yang RN tuh ya rata-rata 15%, 20% susah soalnya. Nah kerjanya itu ya saya setelah dapat, wih panjang nih, kasih part 2 aja lah. Setelah saya dapat itu ya udah, saya sebulan setelah saya lulus pengumuman saya dapat, nah itu menkyo-nya, sertifikasinya. Nah, ini sebenarnya nah itu saya dapat. Terus saya sebulan setelah itu saya udah ganti baju perawat, sama aja kerjanya kayak perawat. Sebelumnya saya kerja non medis, karena sudah punya menkyo, udah punya sertifikat, ya udah sertifikasi, udah saya bisa melakukan tindakan medis sampai apa yang sudah saya, ya semua, nyuntik, nginfus, apalagi ya, melakukan huknah, itu spesialis huknah saya itu. Terus GDS, semuanya ngasih obat, semua kan dikasih, sampai apa namanya kiroku dokumentasi itu bakalan dikasih. Nah itu tergantung kebijakan rumah sakit ya. Nah karena, dan itu paling utama juga nih, kalau udah nihongonya oke, biasanya dibebasin. Maksudnya dibebasin buat ngapa-ngapain gitu loh, boleh. Tapi dengan pantauan sih pertama-tama, kan saya udah berapa tahun udah hisasibur, udah lupa kan tindakan medis. Nah tapi akhirnya lama-lama inget juga gitu loh, ternyata oh gini-gini. Sampai saya setting infus farm yang mungkin buatan di Indonesia, buatannya Jerman ya, kalau kadang Jepang juga, Nipro juga ya. Nah itu saya kadang lupa juga, apalagi yang nyeting itu cret infus farm tuh lupa saya. Kalau siring farm tuh ya kadang inget kadang enggak, karena kan kanji kan, bingung. Nah, itu sih 4 tahun lupa melakukan tindakan keperawatan medis ya, tapi ya akhirnya bisa sih. Dan sekarang sudah hampir setahun saya bekerja sebagai perawat, 2021, dimulai 2020 bulan April. Nah sekarang bulan April udah setahun saya kerja perawat, dan ya review inget lah gitu. Jadi total saya udah kerja di Jepang tuh kurang lebih 5 tahun, belum 5 tahun sih, jadi 4 tahun sebagai kanggoshi kosha ya, atau setara dengan caregiver lah, sama karena kerjaannya sama dengan caregiver non medis. Terus ya baru setahun dapat menkyo,
untuk bekerja sebagai benar perawat medis gitu. Jadi selanjutnya ya mungkin fokus saya buat mendapatkan RN ya, pelan-pelan aja sih, nggak usah buru-buru karena enjoy the life lah. Maksudnya nikmatin hidup lah biar gini. Jadi lebih baik sih sarannya buat teman-teman kalau pengen mendapatkan nggak pintar-pintar amat nih kayak saya modelnya nih, kalau bisa sih jangan buru-buru dapat Jungkang Gosi, nikmatin aja dulu dapat kerjanya. Wah, mungkin beda sama di Indonesia nggak melakukan tindakan medis ya. Kalau memang fokus belajar pengen setahun gitu langsung dapat sertifikasi perawat ya bisa, karena kan tiap tahun ada ujian Jungkang Gosi juga ada. Nah ya nggak apa-apa sih lanjut, nggak apa-apa sih kalau pengen cepet, tapi kalau yang ngotot ya, atau yang maksudnya yang ulet gitu, kalau terus pintar gitu, kalau tetap pas-pasan kayak saya ini ya, dan nggak pengen lama-lama banget di Jepang itu ya, tapi maksudnya 10 tahun kurang gitulah di Jepang ya, saran saya sih triknya ya 4 tahun atau nggak 3 tahun di Jepang kerja sebagai care worker gitu. Maksudnya kerjanya nanti dulu dapat menkyo, walaupun udah dapat nanti kerjanya dulu yang non medis gitu loh. Dan misalnya nih gimana jelasinnya ya, kerjaan dulu aja non medis gitu, biar punya pengalaman sebagai gimana rasanya jadi care worker di Jepang gitu loh. Nah setelah udah 4 tahun kan care worker tuh Kangoshi Kosha kan, ternyata cuma dapat menkyo Jungkang Gosi, yaudah Jungkang Gosi kan 4 tahun, nah jadinya 8 tahun kan, ini kan lumayan bisa lama. Masalah gini guys, kalau misalnya 2 tahun udah 2 tahun baru kerja gitu sebagai Kangoshi Kosha, belum punya menkyo, ternyata tahun kedua udah dapat menkyo itu Jungkang Gosi misalnya, tambah 4 tahun jadinya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun kan. 6 tahun ternyata cepet kan, terlalu cepet karena kesempatannya udah diambil. Sebenarnya bisa 4 tahun kan. Nah karena udah tahun kedua udah dapat itu menkyo Jungkang Gosi, ya udah akhirnya 6 tahun doang kan. Nah 6 tahun ternyata nggak dapat RN, ya udah harus pulang guys. Nah jadi kan cuma 6 tahun kerja ya, kalau pengen balik bisa sih lewat visa, nanti saya jelasin. Lebih baik kan 4 tahun kerja Kangoshi Kosha, kerja non medis, terus dapat menkyo dipakai. Setelah 4 tahun ternyata 8 tahun ternyata nggak lulus ya udah bosan di Jepang, pulang. 8 tahun kan di Jepang. Nah itu sih tergantung teman-teman sih mau ambilnya gimana. Kalau saran saya sih lebih baik terakhir lah itu pakai Jungkang menkyonya, biar 4 tahun tuh dapat, biar 4 tahun tuh biar bisa perpanjang lama gitu loh. Nah biar bisa perpanjang lama. Oke teman-teman yang udah gini ngerti maksudnya saya ya. Nah, itu apalagi ya, itu aja sih dari saya. Mungkin maaf kalau ada kata-kata salah, tidak ada bermaksud untuk underestimate atau apa, kan ini the real, yang saya katakan the real kerjaan sesuai dengan fakta lapangan. Jadi buat teman-teman kalau memang benar-benar serius untuk pekerjaan nurse Kangoshi, daftar di IPE aja, yang program pemerintah, bp2pmi.go.id bisa dibuka itu. Terus itu aja sih, sebenarnya juga sama aja kerjaannya ya fokus sebenarnya kerjanya keperawatan gitu loh, walaupun beda antara Kangoshi Kaigo Fukushi ya, tapi fokusnya kerja keperawatan. Kalau yang caregiver ya fokusnya keperawatan gerontik gitu loh istilahnya gitu loh, bukan perawatan lansia tapi keperawatan lansia atau keperawatan gerontik. Nah kalau yang Kangoshi ini ya nurse, bisa melakukan tindakan medis, dapat pengalaman nginfus pasien orang Jepang atau apa gitu ya, kayak gitu sih penjelasan dari saya, semoga berguna. Maaf kalau ada kata-kata salah. Oke, bye bye, God bless you.